Hai semua, kali ini saya mau bikin coklat chiffon cake. Ini dia hasilnya, ini lembut banget dan rasanya coklat banget, enak legit dan teksturnya khas chiffon, kempus lembut. Dan ini emang nggak cukup makan sepotong kalau chiffon tuh. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Kita mulai aja. Pertama kita mau tim dulu double bowl. Di sini di sisi ini merek berbeda sih, sedikit-sedikit jadinya beda warna, tapi nggak apa-apa. Kemudian setelah setengah leleh, apinya dimatiin aja tuh, dikecilin aja apinya. Kemudian ditambahkan minyak canola. Kalau nggak ada bisa juga menggunakan minyak sayur biasa. Minyak canola ini teksturnya lebih ringan dan dia lebih sehat aja tentunya. Dan ini cocok buat chiffon, tapi kalau nggak ada bisa pakai minyak sayur biasa. Diangkat setelah leleh dan rata seperti ini dan biarkan suhu ruang. Kemudian di sini di wadah besar yang cukup besar ada 8 butir kuning terus. Saya pakai telur yang kecil-kecil banget karena memang menyesuaikan loyang dan ovennya. Di sini kemudian setelah diratakan kuning telurnya dicampurkan dengan susu cair. Lalu tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Kemudian diaduk rata dan ditambahkan dengan lelehan coklat yang tadi kita tim dan sudah suhu ruang, sudah adem, dituang ke sini kemudian diaduk rata. Jadi itu loyangnya saya menggunakan loyang 20 dan saya khawatir terlalu tinggi dan memang ovennya juga kecil, jadi khawatir terlalu tinggi nanti menyentuh api atas dan gosong, jadi sengaja saya menggunakan telur yang kecil-kecil banget, hampir segede telur ayam kampung. Tapi kalau sebenarnya pakai telur ukuran standar juga nggak masalah kalau ovennya sesuai dan loyang juga sesuai. Di sini saya tambahkan dengan tepung terigu protein rendah, merek kunci biru biasanya ya, atau merek lain juga boleh, yang penting protein rendah. Kemudian tambahkan dengan coklat bubuk, lalu kemudian diayak dan diaduk rata. Nah ini di sini ngaduknya agak lumayan agak berat sih di akhir-akhir ini, mungkin karena telur saya kecil-kecil ya, jadinya jumlah cairan nggak terlalu banyak, jadi agak lumayan berat. Kurang lebih nanti teksturnya akan seperti ini masih proses aduk, belum rata. Nanti dia akan mengental dan seperti pasta, lebih halus dan lebih mengkilap. Usahakan biar nggak ada yang bergerindil ya, kurang lebih seperti inilah prosesnya. Nah kemudian kita akan beralih ke putih telurnya, miringnya. Di sini ada 8 butir putih telur. Usahakan telurnya fresh, jangan dari kulkas, dan dipisahinnya hati-hati jangan sampai tercampur dengan kuning telurnya, walaupun secuil pun nanti dia putih telurnya nggak mau kaku. Kemudian ditambahkan dengan 1 sendok makan air jeruk nipis atau air jeruk lemon, boleh diganti dengan setengah sendok teh cream of tartar. Kemudian ditambahkan setelah berbuih ya, kita tambahkan gula pasir 3 tahap pencampuran, pelan-pelan aja, dan ini di mix, jangan langsung kecepatan tinggi, dan kalau bisa jangan menggunakan kecepatan tinggi, pelan-pelan aja walaupun lama, yang penting dia bisa mengembang dengan baik, nantinya di cake-nya juga dia nggak gampang kempes. Dan kurang lebih teksturnya seperti ini, jadi antara soft ke hard ya, dia menjadi stiff peak, jambulnya melengkung sedikit. Kemudian ini siap untuk kita campur ke adonan pasta coklat ya. Dicampur 3 tahap pencampuran, saya masih menggunakan balon whisk biar lebih cepat rata aja, dan nggak boleh terlalu banyak aduk-aduk di sini karena nanti khawatirnya malah adonannya turun cair gitu ya, itu pengaruh banget buat mengembangnya cake. Dan ini masih tahap pertama mencampur, pelan-pelan aja, kemudian saya campur tahap kedua, dan ini video saya cepatkan ya, aslinya pelan-pelan banget. Dan setelah pencampuran kedua dan kemudian setelah rata, saya di pencampuran ketiga saya tetap menggunakan spatula di akhir, karena biasanya ada adonan pasta yang mengendap di bagian bawahnya itu suka nggak keangkat dengan balon whisk ya, jadi saya tetap pakai spatula, terutama spatula karet itu lebih enak deh kalau buat ngaduk, dia jadi lebih
ngangkat sampai ke bawah-bawah. Kenapa harus rata? Karena kalau nggak rata nanti tekstur sifonnya juga nggak bagus, nggak halus gitu. Nah ini udah yang terakhir ya, terakhir saya mau aduk pakai spatula. Kalau udah rata tinggal kita tuang aja ke loyangnya. Dan jangan lupa kita harus sudah panasin oven di suhu, di awal kita mau panggang di suhu 175 derajat api atas bawah. Nanti selanjutnya kita turunkan suhunya. Jadi penentu kebaikan tekstur dan tampilan sifon itu dari meringnya, adonan putih telurnya, dan pengaturan suhu panggang ovennya. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 20 cm, loyang bongkar pasang tanpa dioles apapun. Saya beri alas loyang ini supaya nggak rembes aja, karena kan ini loyang bongkar pasangnya juga yang bukan yang bagus-bagus banget ya. Kemudian dituang adonannya semua, lalu kemudian diratakan menggunakan sumpit seperti ini. Gunanya supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Jadi nanti cake-nya nggak banyak bolong-bolong. Lalu kemudian saya hentakkan beberapa kali seperti ini dan siap untuk masuk oven. Di sini saya punya oven kecil, pendek. Jadi saya khawatir banget ini tingginya, merekahnya sampai tinggi banget, makanya saya pakai telur yang kecil-kecil. Standarnya bagusnya resep ini menggunakan telur yang sedang. Kemudian ini dipanggang dulu selama 15-20 menit 175 derajat api atas bawah. Lalu kemudian setelah cake-nya lebih berkulit bagian atasnya, kita slit di bagian atasnya seperti ini menggunakan pisau yang tajam. Slitnya saya patokannya tuh ada penyangga penyangga loyang. Di situ saya buat patokan, jadi saya slit sebanyak 6 atau 9 baris berarti ya. Kurang lebih kayak gini aja deh. Nah, kemudian setelah di slit selesai, kita panggang lagi, turunkan suhu ovennya antara 140 sampai 150 derajat. Masih api atas bawah, panggang sampai matang. Jadi kalau udah matang nanti sifonnya nggak lepas dari loyang, nggak kempes banyak gitu ya. Lamanya bisa lebih dari 1 jam, bisa lebih dari 1,5 jam. Jadi sesuaikan aja dengan karakteristik oven masing-masing. Kurang lebih ini proses-proses dia mengembangnya. Setelah matang kemudian dibalikkan seperti ini, menggunakan botol boleh atau gelas kecil seperti ini. Biarkan dia benar-benar adem banget baru kita keluarkan. Ini adalah proses mengeluarkan, saya menggunakan tangan. Tapi kalau kiranya kesulitan boleh juga menggunakan pisau, disisir bagian pinggirannya gitu. Kemudian tinggal dikeluarkan seperti ini. Jadi kalau dia matangnya sempurna nggak masalah, dipencet-pencet kayak gini juga dia nggak bakal kempes, nggak akan rusak gitu ya. Ini dia hasilnya. Tinggal kita keluarin dan kita potong. Ini enak sih, legit, rasa coklatnya coklat banget, enak banget gitu, kuat rasa coklatnya dan lembut. Sifon itu emang terkenal di kelebihannya di lembutnya itu ya, enak banget. Jadi makan sepotong tuh bener-bener gak kerasa. Gimana? Gampang aja bikinnya kan, kita coba terus aja. Jadi lama-lama pasti bagus bikinannya. Sama saya juga masih belajar. Tulis di kolom komentar boleh nih yang punya ide variasi sifon apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.